Korupsi itu sendiri adalah rasuah atau berasal dari bahasa Latin yang artinya corruptio. Dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Artinya sebelum pandemi, Bu. Sebenarnya di kita ini sebutannya tunas integritas ya, bagi yang sudah pernah mendapatkan pendidikan. Di kantor ini sendiri itu ada beberapa tunas integritas, termasuk saya, Bang Ahmad Fauji juga, dan ada beberapa rekan-rekan yang lainnya. Semua ya, saya juga mengingatkan kita, repetisi informasi ini berulang-ulang bahwa ini bukan sesuatu yang normal, bukan bagian dari identitas maupun budaya kita, budaya Indonesia. Karena seringkali kita secara subconscious atau secara tidak sadar merasa bahwa itu adalah hal lumrah untuk dilakukan. Misalnya memberikan suap saat ditilang, atau yang tadi yang Mas Indra sudah jelaskan dengan panjang lebar, sesuatu yang kira-kira tidak clear nih antara boleh atau tidak gitu. Gratifikasi ini gratifikasi yang memang perlu dilaporkan atau tidak. Biasanya korupsi itu diawali dengan rasionalisasi karena kita membuat pemahaman bahwa korupsi apa yang kita lakukan itu walaupun tidak benar bisa dibenarkan. Misalnya, ada nggak yang misalnya datang telat ke kantor karena merasa bahwa hari sebelumnya sudah kerja dengan lembur sampai jam 9, yang mana orang lain nggak mengerjakan itu. Jadi saya layak dong kalau hari ini datang terlambat. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua yang hadir pada Zoom meeting kita siang ini bersama BPJS Ketenagakerjaan Medan Utara. Di sini kami mempersembahkan sebuah pembahasan yang menarik, yaitu korupsi dari perspektif psikologi. Kita juga tentunya telah menghadirkan seorang pembicara yang pastinya sudah ahli dan pakar di bidang ini, yaitu Ibu Holly Glora S. Sijabat. Beliau adalah lulusan S2 dari Master of Science from School Development Practice University College London. Selamat bergabung Ibu Holly. Dan tentunya kita telah menghadirkan seorang pembicara dari internal kita, yaitu dari BPJS Ketenagakerjaan Medan Utara yang telah mendapatkan pendidikan anti korupsi dan integritas bersama KPK di tahun 2020, yaitu Bapak Indra Perdana. Beliau akan membawa materi tentang pengadaan anti korupsi, pengendalian anti korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Sedikit perkenalan, nama saya Indra Perdana. Pendidikan anti korupsi itu saya peroleh dari KPK itu waktu diklat di kantor pusat dengan KPK di tahun 2020 awal, pastinya sebelum pandemi, Bu. Sebenarnya di kita ini sebutannya tunas integritas ya, bagi yang sudah pernah mendapatkan pendidikan. Di kantor ini sendiri itu ada beberapa tunas integritas, termasuk saya, Bang Ahmad Fauji juga, dan ada beberapa rekan-rekan yang lainnya. Cuman untuk kali ini mungkin giliran saya membawakan sedikit materi sebelum kita bahas korupsi itu dari perspektifnya psikologi. Kita refresh dulu nih tentang apa yang dimaksud dengan korupsi itu dan apa saja jenis-jenis korupsi itu. Ini lebih dekat kepada kita sendiri, yaitu kita sebagai penyelenggara negara untuk menjadi insan yang berintegritas, berani melawan korupsi. Nah, yang pertama yang kita tanya dulu kepada diri kita sendiri atau kepada lingkungan, adakah korupsi di lingkungan PN? PN ini maksudnya pegawai negeri atau penyelenggara negara ya. Yang kedua, jika kita tahu itu ada, apa peran yang bisa kita lakukan untuk saat ini untuk mencegah hal itu terjadi? Baik, sebelum masuk ke materi, kita bertanya dulu tentang apa itu korupsi. Korupsi itu sendiri adalah rasuah atau berasal dari bahasa Latin yang artinya corruptio. Dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok.
adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik tersebut yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Definisi korupsi itu sendiri dijelaskan dalam 13 buah dalam pasal yang lama ya, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, jangto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Nah, berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi itu dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau 30 jenis tindak pidananya. Namun ini disederhanakan kembali ke 30 jenis tindak pidana korupsi ini pada dasarnya dikelompokkan menjadi yang menyebabkan pertama, kerugian keuangan negara. Ini salah satu contohnya yaitu melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang terdapat padanya. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Ini pejabat atau pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang sengaja menggelapkan, merusak atau menghilangkan dengan sengaja barang, akta, surat atau dokumen yang diperlukan dalam penyelidikan. Misalkan di saat satu instansi lagi diadakan pemeriksaan internal, bukti-bukti tersebut yang kira-kira akan menjadi temuan dia lenyapkan. Itu termasuk salah satu tindak pidana korupsi ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga itu menyuap, contohnya itu menjanjikan sesuatu karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Yang keempat ini pemerasan, ini kembali lagi kepada kita penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum atau dengan kekuasaannya memaksa orang memberi sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk dirinya sendiri. Gratifikasi ini dalam arti luasnya pemberian, meliputi pemberian uang, barang, rabat, potongan, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan segala macamnya. Yang berhubungan dengan jabatan kita atau berhubungan dengan kita. Mungkin batasan nilai wajar pada peristiwa khusus. Satu, terkait musibah atau bencana, paling banyak dengan batasan nilai per pemberian tertentu. Jadi dia sekali saja. Yang kedua, ini ada diatur juga pembatasan peristiwa-peristiwa yang boleh ya kita berikan kepada contoh rekan atau kenalan yang lainnya, seperti penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, dan upacara adat yang lain dengan batasan nilai pemberian tertentu. Nah, berapa nilainya tersebut yang dibatasi, yakni misal sesama rekan kerja paling banyak tidak dalam bentuk uang atau kado, paling banyak itu 200.000 rupiah, itu diatur dalam tidak bentuk uang ya Bapak Ibu ya. Dengan total pemberian itu maksimal 1 juta per tahun dari pemberi yang sama. Nah, jadi jika ada kita menerima berturut-turut dan itu lebih, misalkan dikasih amplop, misalkan dalam artian kita ngadain khitanan anak, dikasih 2 juta oleh satu orang ini, rekan kerja kita, 2 juta. Yang wajib dilaporkan itu 1 jutanya karena dia melebihi batas kewajaran. Sementara 1 juta lagi tidak apa-apa nggak dilaporkan. Yang dilaporkan ke UPG adalah 1 juta kelebihannya karena kan diberi 2 juta tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian pada peristiwa pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun berlaku dengan hal yang sama. Di kita sendiri, di BPJS Ketenagakerjaan sendiri, ini rentan ya terjadi suap menyuap, gratifikasi, dan segala macam, terutama pada proses pencairan JHT ya, jaminan hari tua. Jadi kita selalu kampanyekan kepada peserta juga untuk menghindari calo dan pungutan liar karena kita sama sekali nggak ada menerima dan jangan sekali memberi
untuk hal itu. Jadi jika ada ditemukan di lapangan praktik-praktik seperti itu, ini dapat dilaporkan langsung atau di email ke upg@bpjsketenagakerjaan.go.id atau nomor teleponnya 0215207797 extension 3025 dan 3075, atau melalui internal kita dapat mengakses di sipatuh.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau dari eksternal juga bisa melaporkan di wbs.bpjsketenagakerjaan.go.id. Baik, demikian pengantar dari saya. Apa itu sebenarnya korupsi? Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Holly. Kenapa seseorang itu dan korupsi ini kok kayaknya susah banget diberantas? Mungkin dari sisi psikologinya dilanjutkan oleh Mbak Holly. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Indra Perdana. Kita beri aplaus buat Bapak Indra Perdana. Tadi ada sedikit juga ya yang pelajaran penting yang kita dapat dari situ. Pastinya banyak, bukan sedikit. Kita akan beri kesempatan kepada Mbak Holly ya. Masih terlalu muda, nggak cocok dipanggil Ibu. Mbak Holly untuk menyampaikan paparan selanjutnya. Pada Mbak Holly, kami persilakan. Terima kasih Kak Neti, terima kasih Pak Indra juga untuk paparannya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore semuanya, salam sehat. Saya juga izin menyapa juga ada Pak Hadi, Bu Asi, Bu Syahriani, Bu Lasmaida, para kabit, rekan-rekan semua dari BPJS Naker Medan Utara. Ya, hari ini saya mau coba berdiskusi, bercerita terkait korupsi dari perspektif psikologi. Jadi, mengapa sih kita memutuskan untuk berlaku tidak jujur? Sedikit disclaimer, ini sedikit background saya, sarjana psikologi USU Medan, jadi memang pasti kita punya kedekatan emosional karena suka-suka ubi tumbuk dan apalagi ikan arsik mungkin ya, karena 4 tahun kemarin menghabiskan waktu belajar di Medan. Kemudian kebetulan dapat pekerjaan di Jakarta, walaupun saya lahir dan besar di Jakarta dan melanjutkan studi di Inggris, baru kembali tahun lalu. Mudah-mudahan ada yang satu alma mater mungkin, ada yang USU atau ada yang UCL dari Inggris? Belum ya, didoain. Tahun dari depan USU banyak ya. Tahun depan. Salah satunya alma maternya Fauzi ya. Ya, saat ini banyak berkegiatan sebagai policy analysis di Sekretariat Revolusi Mental, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK. Oke, pertama mungkin kita akan cerita dulu apa sih korupsi gitu. Sejauh mana Bapak Ibu, teman-teman semua merasa bahwa korupsi itu merupakan crime atau kriminalitas yang sebenarnya extraordinary atau tingkat keparahannya tuh tinggi. Mungkin boleh pakai raise hand atau reaction, siapa yang memang sependapat atau setuju bahwa korupsi itu sebenarnya extraordinary crime. Semua ya. Saya juga mengingatkan kita, repetisi informasi ini berulang-ulang bahwa ini bukan sesuatu yang normal, bukan bagian dari identitas maupun budaya kita, budaya Indonesia. Karena seringkali kita secara subconscious atau secara tidak sadar merasa bahwa itu adalah hal lumrah untuk dilakukan. Misalnya memberikan suap saat ditilang, atau yang tadi yang Mas Indra sudah jelaskan dengan panjang lebar, sesuatu yang kira-kira tidak clear nih antara boleh atau tidak gitu. Gratifikasi ini gratifikasi yang memang perlu dilaporkan atau tidak. Sayangnya peringkat Indonesia turun dari 2019 ke 2020. Awalnya kita sudah mencapai angka 40, sekarang kita di angka 37. Nah, di CPI ini memang kalau lihat paling kanan, sebelah paling kanan ini, kita itu berada kalau di angka 30-40 itu masih kuartal bawah. 30% negara most corruption ever. Jadi kayak negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi. Saya coba menyarikan bahwa korupsi itu simpelnya adalah abuse of entrusted power for private gain. Jadi seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang justru mengabuse atau menggunakan wewenang itu
untuk mengambil bagian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, perilaku-perilakunya seperti apa sudah sangat komprehensif tadi dijelaskan. Nah, tapi ada penelitian, jurnal internasional itu sebenarnya bilang, bahwa sebenarnya korupsi itu spesifik konteks. Bisa aja di konteks satu negara itu dikatakan korupsi, tapi di konteks negara lain enggak. Nah, ini sangat-sangat berhubungan dengan norma sosial yang ada di masyarakat tersebut. Karena itu saya coba mengutip lagi, ada penelitian yang dilakukan oleh Pak Juneman dan kawan-kawan tentang korupsi menurut masyarakat Indonesia. Jadi korupsi menurut masyarakat Indonesia itu objeknya adalah uang dan benda berharga, bersifat korelasional, merupakan pengkhianatan, karena mencuri dengan memanfaatkan mandat. Jadi mereka merasa bahwa misalnya memilih anggota DPR, memilih presiden, tapi kalau menteri, kalau orang-orang yang dipilih itu melakukan korupsi, artinya pengkhianatan. Udah dipilih kok tidak melakukan pekerjaan secara optimal. Kemudian ada aspek mengambil keuntungan pribadi, mirip-mirip. Ada aksi dan intensi yang disengaja. Lagi-lagi ini menjadi poin ya, yang disengaja. Jadi nggak ada korupsi yang kira-kira nggak ada keputusan atau keputusan sadar dari orang itu sendiri untuk melakukannya. Dan berhubungan dengan negara. Kurang lebih ini memang sesuai dengan secara internasional maupun yang telah dirumuskan secara KPK. Karena memang efek korupsi itu sangat jahat. Yang pertama, pasti yang ada di depan mata, yang sadar dan kita tahu adalah kerugian finansial. Sebuah negara bisa punya hutang berlebih banyak karena uangnya tidak dimanfaatkan untuk memang pembangunan, tapi untuk yang tadi pelicin, untuk mempermudah satu dan dua hal, untuk kepentingan orang-orang tertentu, bahkan bisa bangkrut gitu. Dan ini melemahkan tata kelola pemerintahan dengan kemampuan memberikan pelayanan publik yang optimal gitu. Jadi kesejahteraan masyarakat juga terganggu. Yang tadinya uang untuk itu bisa dimanfaatkan untuk bansos misalnya 30 orang, tapi jadinya 10 orang aja. Jadinya 20 orang lainnya tetap dalam standar yang tidak baik hidupnya gitu. Nah, padahal kalau dikutip nih, ini bisa jadi pemacu semangat kita semua ya. Jadi katanya sebenarnya kalau Indonesia tidak ada korupsi, pendapatan per kapitanya itu bisa mencapai 30 juta per bulan. Per orang dapat 30 juta, itu tahun 2013. Ya mungkin kalau kurang lebih 1-2 juta lah meningkatnya sekarang. Bayangkan itu adalah biaya hidup masyarakat standar bawah di Inggris gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa menjadikan negara kita tanpa korupsi, bayangkan kita bisa hidup senyaman itu. Gitu. Ada juga pengalaman. Misalnya saya kalau misalnya hilang dompet gitu, saya enggan ke polisi karena saya tahu bahwa kayaknya uang di dompet saya nggak lebih banyak dibandingkan apa yang akan saya bayar ke polisi waktu melapor misalnya. Karena saya punya pengalaman sebelumnya gitu. Nah, tapi ada orang-orang tertentu yang misalnya dia ketemu polisi yang memang transparan, kemudian dia merasa bahwa setiap perilaku kriminal itu harus dilaporkan kepada polisi karena mereka adalah instansi yang berwenang dan punya kredibilitas yang tinggi. Nah, pengalaman saya dengan pengalaman orang bisa berbeda-beda. Nah, ini bisa mempengaruhi cara persepsi kita terhadap tindakan korupsi. Sebenarnya perilaku korupsi itu pendekatannya bisa kita lihat dari 3 level. Dari level mikro, meso, hingga makro gitu. Nah, level mikro itu level yang individual, yang tadi seperti needs-nya apa sih, kemudian demografisnya perempuan, atau latar belakang pendidikan, atau latar belakang suku, budaya, standar moralitasnya bagaimana. Kemudian bisa dilihat skema sosial. Skema sosial itu adalah cara dia memproses informasi. Sama seperti saya. Begitu dibilang polisi, saya merasa bahwa korup, kemudian meminta suap, dan segala macam misalnya. Tapi di pikiran orang lain, punya skema-skema sendiri yang berbeda-beda. Misalnya menurut Kak Neti, Pak Hadi itu orang yang seperti apa misalnya? Oh, yang humble misalnya, atau suka berbagi makanan, atau suka menyapa saya. Nah, bisa jadi itu berbeda per orang dan per orang lain. Kita punya skema sosial sendiri untuk mengakses informasi. Dan satu lagi itu kalau di level mikro ada cost benefit analysis untuk menghasilkan rasionalisasi. Ini kita akan bedah lebih lanjut nanti pada saat kita membahas per level. Biasanya korupsi itu diawali dengan rasionalisasi karena kita membuat pemahaman bahwa korupsi apa yang kita lakukan itu walaupun tidak benar bisa dibenarkan. Misalnya, ada nggak yang misalnya datang telat ke kantor karena merasa bahwa hari sebelumnya sudah kerja dengan lembur sampai jam 9, yang mana orang lain nggak mengerjakan itu. Jadi saya layak dong kalau hari ini datang terlambat misalnya. Ada nggak pernah punya perasaan seperti itu? Atau mungkin Sabtu Minggu kemarin saya diminta bantuan pimpinan yang memang tidak berbayar karena secara loyal. Boleh dong hari Seninnya saya datang terlambat. Nah, itu bentuk rasionalisasi. Rasionalisasi itu adalah
sejauh mana pemikiran kita membenarkan perilaku yang tidak jujur karena tidak mau melukai perasaan harga diri kita masing-masing. Kita sering pasti merasionalisasi itu. Misalnya, semuanya dapat tunjangan kinerja yang sama, tapi produktivitas dia di kantor kayaknya lebih rendah dari saya. Cuman datang, duduk, kemudian pulang, kemudian kalau saya itu selalu diminta pimpinan A, B, C, sampai D. Nah, adanya perceived unfairness itu membuat kemungkinan besar untuk melakukan rasionalisasi di masa mendatang. Nah, ini mungkin bisa juga jadi highlight bagi para pimpinan ataupun rekan kerja sekelompok, sejauh mana Bapak Ibu sekalian juga boleh membebankan pekerjaan itu dengan baik satu sama lain supaya tidak ada perceived unfairness, karena ini mendukung rasionalisasi yang mendorong adanya korupsi. Nah, yang kedua, struktur organisasi seperti yang tadi saya bilang, hierarkial dan overglorifikasi terhadap suatu hal itu sangat berbahaya. Nah, jadi misalnya perlu terus diasah, perlu terus direpetisi informasi-informasi mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak. Jadi jangan sampai pimpinan juga merasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah hal yang lumrah akibat posisinya, dan bawahan juga merasa apa yang dilakukan itu adalah hal yang lumrah karena itu berupa loyalty atau sebuah memang kemauan untuk men-serve pimpinannya, padahal itu adalah perilaku korupsi. Karena itu, ada kata-kata bahwa sebenarnya korupsi itu tidak pernah dilakukan oleh individu sendiri. Minimal ada teman kelompoknya, atau ada sistem yang leaking atau bolong, tidak ada kontrol, atau memang penegakan hukum secara makro yang memang tidak kuat, tebang pilih misalnya. Nah, jadi melihat hal ini, sebenarnya pertanyaannya, gimana sih cara merijusnya? Saya coba mengandaikan ini supaya menjadi lebih real bagi Bapak Ibu. Jadi ada penelitian dari Dan Ariely namanya. Jadi dia melakukan penelitian kepada mahasiswa waktu itu. Kemudian mahasiswa diberikan soal tugas. Kalau dia merasa jawabannya itu memang banyak yang benar semua, maka mereka boleh keluar ruangan. Kalau misalnya mereka banyak yang salah, mereka boleh keluar ruangan, tapi dapat insentifnya lebih sedikit daripada yang banyak benarnya. Nah, lembar kerjanya itu di self-assessment, atau yang membenarkan atau yang menyalahkan itu adalah si mahasiswa itu sendiri. Nah, turns out hasilnya adalah pada saat akhir penelitian, ternyata orang-orang itu yang tadinya dia padahal cuma benar 3, dia bilang benar 4, supaya dapat insentif yang lebih banyak. Ada juga sih yang dia benernya 1, tapi dia bilang 5, biar intensifnya juga lebih banyak. Tapi kalau dihitung-hitung, ternyata orang yang melakukan cheating kecil-kecil itu sebenarnya jumlahnya lebih banyak. Jadi ada 500 orang yang mengambil misalnya 10.000 ya kalau di-convert ke Indonesia. Kalau di total-total sebenarnya lebih banyak dibandingkan 10 orang yang mengambil 50.000. Kalau ini yang satu 5 juta, yang satu 500.000 ya Bapak Ibu. Jadi dari penelitian ini dibilang, mungkin ini juga bisa jadi reflektif bagi KPK. Mungkin kita lihat di TV, wah gila, ditangkap nih koruptor 20M gitu ya, 30M, misalnya 10M gitu. Ya mungkin jumlahnya itu sebenarnya tidak terlalu banyak jika memang kita men-treating small cheaters, atau yang kita lakukan sehari-hari ini. Misalnya, saya kan cuma nanda tangan transport 150.000 karena emang orang yang nggak ada misalnya ya Bapak Ibu. Atau saya kan cuma dapat ucapan makasih dari masyarakat misalnya 200.000 misalnya. Kalau itu dijumlah dengan banyak total orang, sebenarnya itu yang lebih merugikan negara dibanding para koruptor sekaliber yang kita sering lihat di media-media besar. Jadi dari penelitiannya dia merasa bahwa sebenarnya untuk KPK, memang mereka sudah sangat bekerja luar biasa untuk menangkap yang besar, tapi sebenarnya ada andil kita ini, orang-orang yang memang ada di level meso dan level mikro, untuk membenarkan perilaku kita, karena sebenarnya itu juga yang punya poin lebih besar untuk menurunkan tingkat korupsi dari negara Indonesia ini sendiri. Mungkin itu dari saya, kayaknya sudah lebih dari waktunya, jadi yuk kita pilih langkah berani untuk berubah. Kalau saran saya mungkin bisa level meso, yang sama-sama menggali nilai, kemudian membenarkan rasionalisasi atau skema-skema sosial yang tidak rasional menjadi lebih rasional dan lebih tepat sasaran. Mungkin ini
kutipan yang mungkin tidak berlaku bagi sebagian orang atau berlaku bagi sebagian orang, tapi saya mau mengingatkan bahwa mudah-mudahan sumber happiness Bapak Ibu sekalian itu adalah peace of mind dibandingkan pencarian status, power, ataupun uang gitu. Untuk menghindari kita dari hal-hal yang tidak baik. Mungkin sekian dari saya, Kaneti, kurang lebihnya minta maaf. Kalau ada yang mau didiskusikan, boleh silakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.